Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska Khairunida Anwar dengan NIM 2310128222001. Saya dari kelas A1 dari angkatan 2023. Hari ini saya akan membacakan materi dari jurnalistik, yaitu saya akan membacakan 3 materi. Materi pertama itu tentang ruang lingkup jurnalistik. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih lanjut, ruang lingkup jurnalistik itu terdiri dari definisi dan jurnalistik itu sendiri dibedakan menjadi apa, berapa, seperti itu. Nah, terus pertama saya akan menjelaskan definisi dari jurnalistik itu sendiri. Jadi, jurnalistik itu adalah sebuah kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan harian. Nah, itu jadi kegiatannya itu adalah mencatat dan melaporkan. Setelah itu, jurnalistik ini juga merupakan sebuah aktivitas pengumpulan, penyusunan, pelaporan, dan penyebarluasan berita melalui media massa, itu bisa tulisan, gambaran, atau suara kepada masyarakat luas, seperti itu. Jadi jurnalistik itu bukan hanya mencatat dan membuat laporan harian, tapi dia juga menyebarluaskan berita. Itu bisa melalui tulisan, gambar, dan suara. Nah, kalau tulisan itu biasanya sering kita temui berita-berita tulisan itu seperti di koran, di majalah, atau di tabloid. Nah, sedangkan gambar itu biasanya sering kita temui di TV, bisa di internet, itu seperti di Instagram atau di YouTube atau dimanapun gitu ya yang ada gambarnya. Tapi itu biasanya di TV ya. Setelah itu ada suara itu biasanya di radio, tapi sekarang sepertinya radio kurang banyak digemari oleh masyarakat karena masyarakat sekarang lebih sering memegang handphone. Jadi berita-berita yang mereka dapatkan itu kebanyakan berasal dari handphone. Nah, setelah itu jadi kita sudah mengetahui nih definisi dari jurnalistik itu sendiri. Setelah itu ada dari jadi jurnalistik itu ruang lingkupnya dibagi menjadi dua, ya. Pertama itu ada news, kedua ada viewers. Nah, jadi kedua itu memiliki perbedaan gitu. Pertama kita akan membahas tentang news. News itu adalah peristiwa terbaru atau aktual, di mana laporan itu adalah sebuah laporan yang fakta, menarik perhatian, dan dinilai penting atau luar biasa. Jadi dia tuh benar-benar berita hot terbaru, baru keluar, dan itu yang pasti aktual dan itu pasti akan menarik perhatian masyarakat gitu. Itu termasuk berita news seperti itu. Nah, terus berita news itu juga dibagi menjadi dua ya, ada straight news dan ada yang feature news. Kita tidak membahas itu, tapi secara garis besar itu dibagi menjadi dua. Selanjutnya ada views. Views itu adalah pandangan atau pendapat para pekerja jurnalistik mengenai permasalahan. Nah, jadi itu biasanya kayak di host insert atau pembawa acara di insert itu ada acara TV insert. Nah, itu kan dia pendapat dari si pembawa acara. Jadi itu pendapat dari jurnalistik. Itu termasuk dari views itu sendiri ya. Setelah itu jenis-jenis jurnalistik itu ada 3 ya. Ada jurnalistik cetak, elektronik, dan online. Kalau cetak itu biasanya yang tulisan seperti tadi ada koran, surat kabar, majalah, tabloid. Nah, itu termasuk jurnalistik atau berita yang tulisan. Setelah itu ada jurnalistik elektronik, itu penyiaran atau broadcastnya itu di radio, di televisi, atau di film. Itu dia melalui media elektronik ya. Setelah itu ada jurnalistik online. Nah, itu kan online itu di dalam jaringan ya, daring. Nah, itu penyebarluasannya melalui situs web atau portal berita di media internet. Itu biasanya di website atau di HTTPS. Itu termasuk dari jurnalistik online. Jadi beritanya itu dari dalam jaringan
itu online seperti itu. Setelah itu ada lagi kode yang terakhir, itu aku akan bahas mengenai kode etik yang harus dimiliki oleh para jurnalistik. Jadi jurnalistik itu adalah sebuah profesi yang dimana itu dia memiliki kode etik yang harus mereka harus mereka taati seperti itu, karena itu sebuah profesi, jadi dia harus punya kode etik supaya tersusun, punya aturan agar dia tidak melenceng gitu. Di sini saya ada punya materinya, jadi saya akan bacakan ya. Jadi jurnalistik itu kan adalah sebagai sekumpulan prinsip moral. Kode etik jurnalistik itu adalah sebagian sekumpulan prinsip moral yang merefleksikan peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh wartawan. Nah, jadi wartawan atau pers itu tidak jauh beda, tapi ini yang kita bahas adalah wartawan. Nah, itu fungsinya apa sih kode etik itu? Jadi fungsi dari kode etik itu adalah sebagai landasan moral dan ketika agar seorang wartawan senantiasa melakukan tindakan dan bertanggung jawab. Yang pertama, wartawan itu kode etik pertama, wartawan Indonesia itu bersikap independen, menghasilkan berita yang harusnya akurat, terpercaya, dan tidak beretiket buruk. Kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Ketiga, wartawan selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini. Keempat, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Kelima, warga Indonesia tidak menyebut dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Setelah itu juga wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi mereka, tidak menerima suap. Tuh, jadi ada beberapa kode etik yang harus dipatuhi oleh wartawan Indonesia yang bertugas yang memiliki tugas menjadi profesi jurnalistik ini. Jadi harus ada aturannya juga supaya mereka itu menaati, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Mungkin ada kesalahan saat saya menyampaikan. Mohon maaf. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.